Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini, rahasia untuk menerima mujizat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan di dalam ayat yang ke-22 berkata demikian. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang bapak gereja bernama Martin Luther berkata, "Iman yang kecil dan sederhana dapat membawa jiwamu sampai ke surga, tetapi iman yang tangguh dan luar biasa akan membawa surga ke dalam jiwamu." Dari sini kita dapat belajar bagaimana kita dapat memiliki iman yang besar dan apa cirinya seorang yang memiliki iman yang besar. Sehingga olehnya Yesus menatap perempuan Kanaan itu dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Padahal kita tahu sebetulnya dia adalah wanita kafir, wanita yang tidak percaya, tetapi memiliki iman yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam ayat yang ke-22 di situ dijelaskan bahwa seorang yang memiliki iman yang besar adalah seorang yang berani memikul beban orang lain. Perempuan itu berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Berarti perempuan itu yang menanggung beban pergumulan anaknya. Kalimat yang sama Yesus katakan, "Besar imanmu," ketika Yesus menjumpai seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu juga berkata, "Tolonglah aku, karena hambaku sakit dan sangat menderita." Dari sini kita bisa melihat mengapa Yesus mengakui seorang imannya besar. Karena dia melihat bahwa orang tersebut berani memikul beban orang lain. Sebab seorang yang imannya lemah selalu meminta pertolongan dan selalu menjadi beban bagi orang lain. Tetapi orang yang imannya kuat berani memikul beban orang lain. Berarti seorang yang imannya besar, seorang yang berani take over problem, seorang yang berani menghadapi masalah, bukanlah seorang yang mundur dari persoalan, tetapi seorang yang berani mendoakan keluarganya, berani menanggung beban dan persoalan keluarganya, berani mengalah demi menerima kemenangan yang lebih besar lagi. Karena seorang yang imannya besar, dia berani memikul beban buat orang lain. Dan yang kedua kita belajar dari ayat yang ke-25. Seorang yang imannya besar adalah seorang yang tetap mendekat dan menyembah Yesus dalam situasi yang sukar sekalipun. Saudara bisa bayangkan, wanita itu adalah seorang wanita yang tidak percaya. Kemudian dia datang kepada Yesus, tetapi sepertinya Yesus tidak bereaksi apa-apa sampai akhirnya Yesus berkata, "Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan lain kata, Yesus mau berkata, "Hai wanita kafir, maaf, aku tidak diutus untuk engkau." Tetapi reaksi dari wanita itu, dia tetap mendekat dan menyembah Yesus. Saudaraku, dalam situasi yang sukar, di mana sepertinya doa kita tidak dijawab, sepertinya apa yang kita harapkan tidak terjadi, sepertinya apa yang kita nantikan belum bisa kita terima, seringkali akhirnya kita coba lari dari kenyataan dan meninggalkan Tuhan. Seringkali kita tidak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, bukan karena persoalan kita yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri terlalu jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar dari ayat yang ke-27. Seorang yang memiliki iman yang besar adalah seorang yang mengakui bahwa Allah benar dalam segala perkara. Sekalipun Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
wanita itu tetap mengakui bahwa Yesus benar. Waktu kita berdoa dan doa kita belum dijawab, bisakah kita tetap mengakui bahwa Allah benar? Waktu kita belum melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, dapatkah kita tetap mengakui bahwa Allah benar? Seorang yang imannya besar adalah seorang yang berani memikul beban orang lain. Seorang yang imannya besar adalah seorang yang tetap mendekat dan menyembah Allah sekalipun dia ada dalam masa yang sukar. Dan seorang yang imannya besar adalah seorang yang mengakui bahwa Allah adalah benar adanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Yesus mengasihi saudara. Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita. Karena itu percayalah bahwa kita akan melihat mujizat dan kemenangan. Tidak ada yang sukar bagi orang percaya, asal saja kita tetap mendekat, asal saja kita tetap mengakui bahwa Tuhan benar, maka Tuhan akan membuktikan kuasa-Nya buat kita. Tidak ada alasan takut buat orang percaya kepada Yesus. Tidak ada alasan buat orang yang percaya kepada Yesus untuk ragu-ragu dan cemas, tetapi yang ada kita akan tetap bersyukur karena Tuhan baik dan untuk selama-lamanya kasih setia-Nya atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kepada setiap kami untuk kami boleh belajar seperti seorang perempuan kafir yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia tetap memiliki rasa belas kasihan. Dia tetap mau memikul beban orang lain dan dia bawa kepada Tuhan. Kami mau belajar seperti perempuan kafir ini Tuhan, yang mau selalu mendekat dan menyembah Tuhan apapun situasinya. Dan kami mau belajar untuk mengakui dalam segala perkara bahwa Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk hari ini. Kami berjalan di dalam terang firman-Mu, untuk kami boleh melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan nyata buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.